dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamarta. Raden Inu calon anakku. Iya, mari ke sini. Ini calon istrimu Candrakirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku pergi ke taman dulu, permisi. Dewi Galuh pergi ke taman dengan rasa iri akan pertunangan Candrakirana dengan Pangeran Inu. Wahai putri, mengapa engkau tampak kesal? Kenapa sang Candrakirana yang untung? Wahai Dayang, ngerti gak gimana caranya untuk menyingkirkan Candrakirana? Kanjeng Putri, ku dengar di luar kerajaan ada dukun yang bisa apa saja. Bagaimana jika Kanjeng Putri pergi menemui dukun itu untuk menyingkirkan Candrakirana? Baiklah, aku akan menemui dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku untuk menyingkirkan Candrakirana. Kalau kau bisa, aku akan beri kau emas sebanyak-banyaknya. Hai Candrakirana. Hai Mbak, ini bunga dari sana yang dulu kita tanam. Dia siapa Mbak? Kukutuk kau menjadi keong emas. Kutukan ini akan berakhir jika dia bertemu dengan tunangannya. Dan sebelum itu terjadi, akan kuhanyutkan dulu engkau. Akan kuceritakan pada ayah kalau engkau telah menghilang. Candrakirana yang berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Apa ini yang berwarna emas? Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Sang nenek membawa keong emas ke rumahnya. Ia merawat keong emas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, pagi hari keong emas berubah menjadi manusia kembali hingga di siang hari. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan tersaji di meja. Siapa yang masak semua ini? Paginya sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kamu, wahai gadis cantik? Dan apa yang terjadi padamu? Candrakirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita jika kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Entah sampai kapan kutukan ini berakhir, Bo? Sabarlah gadis cantik, teruslah berdoa, semoga doamu terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Candrakirana menghilang. Ia segera meminta Pangeran Inu untuk mencari putri kesayangannya itu. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cepat cari dia dan bawa ia pulang dengan selamat. Iya Raja. Awal, mari kita cari tuan. Mendengar Raden Inu berniat mencari Candrakirana,
Dewi Galuh memberitahu akan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan gelang itu. Sembari Pangeran Inu menceritakan kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu Kalian bahwa semua jimat merusak itu rencana. adalah jelmaan Mbah Dukun. Ia menyusuri sungai untuk mencari Candrakirana di desa Dadapan. Bo, bolehkah saya meminta air putih? Oh, boleh. Tunggu sebentar. Gadis cantik, tolong ambilkan segelas air minum. Candrakirana, dari mana saja kamu? Aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong mas. Kemudian ia membuangku. Dan Bu inilah yang telah menyelamatkanku. Bo, saya Candrakirana, asal kerajaan Daham, Bo. Apa? Kalau begitu, ayo kita pergi ke kerajaan untuk mengatakan kepada raja apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, Bo, kami pamit dulu. Ya, silakan. Anakku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih. Iya, sama-sama raja. Dia yang telah mengutukku menjadi keong mas. Ah, kamu itu ya. Kejar dia pengawal. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Candrakirana dan Pangeran Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana. Terima kasih telah menonton kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Raja Nay dan Elin macam tak betul je budak ni. Dua tilu. Malik mana nih? Malik nabar. Pakai atuh Agung. Macam tak betul je budak ni.